Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Bacaan pertama. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi, dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmulah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi, ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun, untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan memandang dari surga ke bumi. Bangsa-bangsa menjadi takut akan Tuhan, dan semua raja bumi akan memuliakan-Mu. Bila Engkau telah membangun Sain dan menampakkan diri dalam kemuliaan-Mu. Bila Engkau mendengarkan doa orang-orang papa, dan tidak memandang hina doa mereka. Biar hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian dan bangsa yang akan diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Sebab Ia telah memandang dari tempatnya yang kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi untuk mendengarkan keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan harus mati. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion,
dan dia dipuji-puji di Yerusalem apabila para bangsa berkumpul bersama-sama dan kerajaan berhimpun untuk beribadah kepada Tuhan. Sabdamu, ya Tuhan, adalah roh dan kehidupan. Padamulah sabda kehidupan kekal. Alleluia, alleluia, alleluia. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu ketika, Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan, Ili. Ada pula yang mengatakan, seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka, berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, di Kaisarea Filipi, Yesus juga melakukan survei. Kepada murid-muridnya ia bertanya, "Kata orang, siapakah aku?" Apa maksud pertanyaan Yesus? Ia memberitakan kerajaan Allah, kerajaan yang disembunyikan mulai disingkapkan, walau masih dalam lingkup yang terbatas, yaitu di kalangan para murid. Kita juga menemukan bukti bahwa ia menyembunyikan kerajaan Allah yang diberitakannya. Ketika Yesus melarang orang-orang menceritakan perbuatannya yang ajaib. Atas pertanyaan survei itu, para murid menyebutkan pandangan khalayak ramai tentang Yesus. Semua jawab khalayak ramai ternyata tidak tepat. Karena itu, Yesus kemudian berkata secara personal, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Petrus maju dan menjawab, "Engkau adalah Mesias." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, setelah survei dilakukan kepada para murid, dan Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, ia kembali melarang mereka supaya tidak memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kata melarang dengan keras
Di sini memakai kata Yunani epitimesen dari kata dasar epitimao, yang berarti menghardik. Ada nada teguran di sini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sejenak kita diajak untuk berpikir bahwa kemungkinan ada yang salah dari ucapan Petrus, sehingga Yesus sampai menghardik dan menegur mereka. Para murid ditegur karena mereka memahami kemesiasan Yesus secara politis. Pemberitaan Yesus tentang kerajaan Allah tidak pernah berhenti. Hingga saat ini, Ia tetap memberitakannya. Kita merupakan utusan Allah pada masa kini untuk memberitakan tentang Allah yang peduli, mengerti, dan berbelarasa dengan umat manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, marilah kita menggenapi Injil Perjanjian Baru. Yang kita beritakan adalah cinta kasih, keadilan, dan harapan hidup bersama Kristus Yesus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.